Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Nuhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسرنا ويشرفنا بأن نستهل هذا البرنامج بنكرم الشخصية مهمة وبفضل مقدمته رئيس الجامعة المكرم المحترم بروفيسور دكتور مأمون مراد البربسي. هذا آخر المصطلح هذا مهم جدا بربسي، ولكن لابد علي أن نوضح لكم جميعا هذا البربسي غير متعلق ولا منتسب إلى بيبرس. هذا بيبرس هذا ملك عظيم كبير كان يعيش ويرأس في مصر، نعم، في أيام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن بما فيه أن قضية النسب وحسب هذا الآن منتشر وشهير في المحور حتى يكاد أن يقترب المحور العنيف في الوسائل الاجتماعية في أندونيسيا. فأريد أن أؤكد بأن هذا برباسي غير منتسب إلى بيبرس، وإنما منتسب إلى منطقة معلومة مشهورة في Indonesia وهي Brebes. Jadi bersama kita ada Pak Rektor yang kita hormati, yang selalu tampil beda. Terus terang saya terjebak di suasana seminar kali ini karena di flyer itu kami berdua tampil berjas dan berdasi. Jadi saya sengaja memang ingin memastikan sesuai dengan flyer itu. Tapi saya mengganti pecinya karena moderasi gitu. Harus ada satu penanda taksil, kata beliau kan tidak boleh ada kepura-puraan gitu. Jadi untuk menunjukkan moderasi yang sesungguhnya pecinya ya disesuaikan, tapi jasnya tetap sama dengan dasinya. Tapi rupanya beliau lebih moderat karena menggunakan batik di hari ini. Ya, tadi saya sampaikan karena masalah nasab lagi rame sekarang di Indonesia khususnya. Karena itu kalimat barbasi itu harus diperjelas nasabnya kemana supaya tidak ada nanti tuntutan tes DNA untuk beliau. Jadi barbasi di sini tidak ada kaitan dengan Raja Bebes yang sangat terkenal di Mesir pada waktu itu, eranya Imam Nawawi, tapi ini mengacu kepada kota yang sangat kita kenali dan banyak baik bawang, cabai dan telur asin ada di sana, yaitu kota Brebes. Ya. Terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan seminar ini berlanjut di pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. فنشكر لفضيلة البروفيسور دكتور مأمون مراد على إتاحته إقامة ندوة المباركة في هذا الصباح المبارك، وكذلك العمداء للجامعة بتواضعهم وتواضعهن اختاروا أن يجلسن متساوين معكم في هذه القلعة المباركة. Yang kami hormati, kami muliakan para dekan yang entah karena moderasi atau ketawaduan ini memilih bergabung dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Ibu-ibu dekan ini Pak sudah disediakan sebetulnya di belakang untuk bersama-sama. Ya, cuma mungkin di sini alhamdulillah ingin nanti membersamai dalam suasana yang berbeda tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin untuk di depan supaya lebih terlihat untuk kami berada di sini, dan semoga seluruh sivitas akademika, para dekan juga para kami di sini ada wakil rektor 4 ya di sini, kemudian juga ada beberapa yang hadir bersama kita. Yang pertama kita doakan mudah-mudahan UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu menjadi kampus terdepan. Belum cukup, nanti dulu gitu. Aminnya jangan di sini dulu gitu ya. Terdepan dalam hal apa nih? Terdepan dalam memberikan nilai-nilai keislaman yang mencerahkan dan berkemajuan. Ya, ini poin yang pertama, dan untuk itulah seminar ini kita hadirkan dan juga bersifat internasional karena kita hari ini menghadirkan satu sosok yang penting juga menjadi protokoler dari Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Beliau sosok yang sangat luar biasa, pernah bertugas juga di Indonesia, dan bila tidak lupa sivitas akademika UMJ, karena penyakit lupa itu suka membuat kita tidak ingat. Ini problem yang sangat besar sekarang. Beliau sesungguhnya pernah ke sini, memberikan seminar di sini, dan ini yang kedua berada di sini. Dr. Muhammad Husaini atahuna qabla hadhihi nadwa wa hadhihi thani marrah huwa yushrifukum fatasharrafna yani biqudumikum fi hadhihi alqa'ah almubarakah. Fataban Dr. Muhammad Husaini syakhsiyah
كبيرة ومهم جدا وخاصة بالأزهر الشريف. فمجيئه هنا في أندونيسيا شرف لنا ولهذه الجامعة، فنريد أن نستفيد أكثر من فضيلته وخاصة ليحدثنا عن الموضوع المذكور في إطار الوسطية على إطار الدين الإسلامي في معالجة القضايا المتغيرات في عصرنا الحاضر. فلا أريد أن أطيل الحديث في تعريف دكتور محمد حسيني وكذلك بالموضوع، فنعطي الفرصة لفضيلتي أن يحدثنا في الموضوع المذكور، فعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. فأنا أكون مترجما، saya jadi penerjemah karena kaidah di ilmu usul bahkan di fikih itu mengatakan idza wujidal ma'u fa batalat tayammum, ya. Jadi kalau ada tanah dengan air, kalau air sudah ditemukan maka tayamum itu batal gitu ya. Nah, ini sudah ada airnya, kita dengarkan bagaimana air mengalir. Setelah itu saya menjadi penerjemah, ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, antara rektor dengan pemateri harus ada moderat di tengah-tengah untuk membawa implementasi moderasi di sini. Diperkenalkan kepada Dr. Muhammad Husaini. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan wal thana'ul jamil, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-barrul karim wal raufur rahim, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khiyarati khalqihi wa habibuh, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأحباب الكرام، بداية اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم حب وتقدير واحترام الشعب المصري لهذا الشعب الإندونيسي العظيم الذي يضرب به المثل والقدوة في مكارم الأخلاق وطيب النفس والتسامح والسلام وكل ما هو في الإسلام من أخلاق. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتحقق في الشعب الإندونيسي قول الله تعالى baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, yang pertama setelah beliau memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah SAW, sahabatnya, dan juga berharap doa kebaikan untuk kita semua selaku umatnya, beliau menyampaikan salam hangat Pak Rektor dan kita semua dari seluruh masyarakat Mesir untuk masyarakat Indonesia yang dikenal selalu menjadi teladan dalam budi pekertinya, yang baik hatinya, yang mulia karakternya. Dan tentu diharapkan dengan itu semua bisa menyokong terbentuknya kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini dalam satu konteks firman Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثانيا نشكر إدارة جامعة المحمدية على هذه الدعوة المباركة، وتشرفت للمرة الثانية بحضوري في هذه الجامعة المباركة العريقة. نتوجه بالشكر إلى سعادة الأستاذ الدكتور مأمون مراد رئيس الجامعة، ونشكره على الموافقة على إقامة هذه الندوة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نشكر السادة العمداء والأساتذة والأستاذات، ونحن نحبكم في الله. Saya cinta kalian karena Allah. Alhamdulillah. Fahimtum? Dan khalas, la yujad tarjaman. Nah, yang kedua, beliau menyampaikan apresiasi yang tertinggi, terima kasih yang terdalam kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, terkhusus Pak Rektor yang mulia Profesor Dr. Ma'mun Murad, kemudian juga para wakil rektor, para dekanat, para dosen dan seluruhnya atas kesempatan yang diberikan kepada beliau, dan ini yang kedua kali beliau hadir di kampus ini dengan cinta yang tidak berkurang. Karena itu di akhir beliau mengatakan ana uhibbukum jami'an fillah. Saya harus konsisten. Jadi kalau Arab ke Indonesia, Indonesia saya terjemahkan ke Arab. Fadhal. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام والحب
لأخي وحبيبي وصديقي الكريم العالم الرباني العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور آدي هدايات، الذي دائما منذ أن رأيته منذ 5 سنوات أو 6 سنوات وأنا أقول أن الدكتور آدي هدايات عالم رباني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك ولا نزكيه على الله ونحسبه كذلك. والعالم الرباني كما قال العلامة الإمام ابن الأعرابي رحمه الله، قال كي يكون العالم ربانيا يجب أن تتحقق فيه 3 أمور: أولها أن يكون عالما، الثاني أن يكون عاملا، الثالث أن يكون معلما. وهذا ما نراه في أخينا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور آدي هدايات. طيب وآخر كلام هذا حقيقة ما يحتاج إلى ترجمة ولكن هذا أعتبره كالدعاء. Jadi yang terakhir ini beliau mendoakan sahabatnya, kawannya yang bersamai dan membersamai dalam terjemah di seminar ini. Kami sudah berkawan lebih daripada 5-6 tahun yang lalu. Ya, dan alhamdulillah beliau memberikan pesan penting untuk kita semua kalau ingin menjadi ahli ilmu yang berkah. Beliau mengutip tadi pernyataan dari seorang ulama besar Ibnu Arabi bahwa seorang dikatakan berilmu dengan baik itu bila memenuhi 3 syarat yang utama atau 3 klasifikasi yang utama. Yang pertama adalah betul-betul berilmu, pakar di bidangnya, alimun. Yang kedua aidan juga mengamalkan ilmu yang telah ia kuasai yaitu amilun, dan yang ketiga mengajarkan apa yang telah diketahui dan kemudian telah diamalkan itu yaitu muallimun. Dan beliau berharap mudah-mudahan saya plesetkan dikit ya supaya moderat itu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam 3 kategori ini yang semoga dengan itu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ana aqul anna al-jami'ah al-muhammadiyah لها من اسمها نصيب ولم لا وقد نسبت إلى سيد الخلق بالاتفاق وسيد ولد آدم على الإطلاق، نسبت إلى خير من خلق الله عز وجل من البشر، بل قيل كل الموجودات، رسول الإنسانية ورسول السلام ورحمة الله للعالمين. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال للمسلمين وما قال للمؤمنين وما قال للعرب، وإنما الله أرسله رحمة بشيرا ونذيرا للناس كافة، ليس الإنس فقط، بل رحمة للإنس، بل رحمة للجن، بل رحمة للحيوان والطير، بل رحمة لكل الخلق إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة الحقيقية الواقعية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لهذا الكوكب الأرض لينشر النور والهداية ومكارم الأخلاق وصحيح العقيدة، فينجي الله به الناس من الظلمات إلى النور فيفوزوا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة. Baik, nama Muhammadiyah baik melekat pada persyarikatan ataupun kampus ini sejatinya adalah nama yang sangat istimewa karena menisbatkan dari nama ini kepada sosok yang paling agung baik dari sisi kerasulannya. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Rasul, penghulu nabi dan seluruh rasul yang bertugas di bumi. Namun juga beliau pada saat yang sama adalah Sayyidu Waladi Adam. Beliau adalah penghulu seluruh anak cucu Adam yang berkehidupan di muka bumi ini. Dalam saat yang sama beliau juga adalah sosok yang sangat istimewa yang dipuji langsung oleh Allah. Bukan ditetapkan pujian ini oleh manusia ataupun oleh makhluk yang lainnya, namun datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan seluruh kemuliaan dan keistimewaan yang melekat kepada pribadi beliau. Maka dari itulah kemudian disifatilah Nabi yang istimewa ini, Rasul yang istimewa ini dengan tugas yang sangat universal dan membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka universalitas ini yang terisi dengan sifat kasih dan sayang ini ditebarkan kepada seluruh unsur kehidupan di alam semesta. Beliau bukan hanya membawa rahmat untuk manusia, untuk kalangan jin, bahkan juga mencakup hewan, tumbuhan dan aspek kehidupan yang lainnya.
Dengan sifat kasih itulah terlekat cahaya pada diri beliau untuk membebaskan segala bentuk ketertinggalan, untuk membebaskan segala bentuk kezaliman dan semua unsur kegelapan yang ada di alam semesta ini, sehingga membawa semua sifat kehidupan di makhluk ini kepada nilai-nilai cahaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan akhir penutup dengan awal pembuka ini, berbahagialah kita semua yang termasuk dalam nama Muhammadiyah ini karena disertakan dalam misi dan penamaan mulia pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عليه الصلاة والسلام. كما نحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة وأن جعلنا من أمة خير الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الشباب وليعلم البنات وليعلم العالم أن خير الناس على وجه الأرض هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحملون راية التوحيد وصحيح العقيدة ومكارم الأخلاق وينشرون الخير والنفع إلى الناس، لا يعتدون ولا يظلمون. ولذلك هذه الأمة اصطفاها الله من سائر الأمم لتكون آخر الأمم، ولكنها أفضل وأعظم وأكرم أمة على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، يعني قبلنا 69 أمة، نحن نكمل العدد. أنتم موفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله وأفضلها عند الله، مصداقا لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أكمل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: لما كانت هذه الأمة، أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه الأمة آخر الأمم أعطاها الله عز وجل من الخيرات والبركات ما لم يعطه لأمة قبلها، ويكفيها شرفا وفضلا وفخرا أن أرسل إليها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليها خير الكتب بأتم اللغات باللغة العربية، وجعل شريعتها أكمل وأجمل وأتم وأيسر شريعة وضعها للناس في الأرض. Fahimtum? Nah, ini begini-begini tuh paham tidak? Gini-gini tuh paham apa ngantuk gitu. Nah, jadi dengan segala keistimewaan yang tadi telah diungkap dalam terjemah dan diutarakan oleh beliau, kita patut memuji Allah dan bersyukur menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang membawa berbagai nilai keistimewaan dan kesempurnaan. Di antara kesempurnaan itu kesempurnaan dalam beragama dari sisi akidah, kesempurnaan dari sisi beribadah, dan jangan lupa kesempurnaan dari segi bersikap dan berperilaku, yaitu akhlak. Dan dalam konteks itulah melekat keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dan menjadi pemimpin pada akhir kehidupan umat manusia. Penting diketahui bahwa lebih daripada 63 generasi umat membawa nilai-nilai berkehidupan sebelum kemudian disempurnakan oleh umat yang terakhir dari generasi ke-70, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah disebutkan dalam satu riwayat yang sangat viral bahwa kita ini termasuk dari golongan umat ke-70 yang menyempurnakan semua karakteristik sifat-sifat manusia pada generasi sebelumnya. Apakah karakteristik itu? Ada kesempurnaan di bidang keyakinan, yaitu akidah. Ada kesempurnaan di bidang ibadah. Ada kesempurnaan di bidang akhlak. Ada kesempurnaan di bidang muamalah, yang semua itu tercermin pada diri dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan cukuplah dengan itu semua menjadi sebuah penguat akan kesaksian yang langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tercantum itu di surah yang ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110 ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian betul-betul umat terbaik yang pernah dilahirkan, berkehidupan, berperilaku dan menjadi contoh teladan untuk umat manusia karena kalian menggabungkan semua aspek keteladanan. Memerintahkan pada segala aspek kebaikan yang dikenal, kalian meninggalkan segala bentuk kriminal yang memang terlarang,
dan kalian menguatkan semua tindakan itu dengan nilai-nilai keyakinan yang utuh. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum. Ya, kalaulah memang orang-orang ahlu kitab yang dulu itu melakukan hal yang sama, tentu akan lebih bagus bagi mereka. Namun dengan datangnya kita untuk menyempurnakan semua aspek yang tidak dikerjakan oleh umat terdahulu, kita menjadi contoh teladan dalam aspek-aspek itu semua. Oleh karena itulah kemudian dengan semua bentuk kesaksian yang Allah sampaikan kepada kita semua dalam ayat yang disampaikan tadi, beliau mengutip satu kesaksian dalam penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, bahwa cukuplah ketika dengan turunnya ayat ini diistimewakannya kepada Rasulullah SAW, ini menjadi pertanda bahwa umat ini mulia dengan semua karakter yang melekat kepadanya. Tolong diingat ya, bukan dengan identitasnya sebagai muslim, tapi dengan karakter yang melekat kepadanya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad membawa berbagai jenis risalah yang sangat kompleks, yang sempurna, yang itu kemudian diajarkan jadi sebuah karakter. Maka terjemah dan tafsir dari ayat tadi, ayat 110 dari surah Ali Imran, akan menjadi bermakna bagi kita semua ketika semua karakter itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Dan disitulah kebanggaan kita sebagai umat Muhammadiyah. Dan lebih daripada itu, kembali ke awal, kebanggaan kita karena persyarikatan ini dan kampus ini bernama Kampus Muhammadiyah. Itu poinnya. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة، فما رأى من أهل مكة وما رأى من أهل الطائف وما رأى من غير المسلمين إلا الصد والعناد والأذى له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا تكلمنا عن التسامح بمعنى العفو والصفح واللين والرفق واللطف والرحمة مع المسلمين ومع غير المسلمين، لا ندعي أننا نقول كلاما فلسفيا أو نظريات سياسية لنشغل بها الوقت، لكننا نقول للعالم اقرأ تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مدون في السيرة الصحيحة بأسانيده إلى يوم النبي عليه الصلاة والسلام. لن تجد إلا التسامح الحقيقي الواقعي، وما كان يزيده صلى الله عليه وسلم الجهل عليه والأذى له إلا حلما صلى الله عليه وسلم وصفحا، وهو المكتوب في التوراة والإنجيل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل بأنه لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يقابل الإساءة بالإساءة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، يطبق قول الله عز وجل: فاعفوا واصفح. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم لنفسه قط، لا من مسلم ولا من غير مسلم، ولا ضرب بيده أحدا قط صلى الله عليه وسلم، لا رجلا ولا امرأة ولا صديق ولا عدو، إنما كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها حلم وعفو وصفح حتى إلى من أساء إليه، وربى أصحابه وربى الأمة على ذلك. كان في صحيح البخاري يقول لعقبة بن عامر رضي الله عنه: وهذه للدنيا، ونرجو أن ينتشر هذا الفكر المحمدي الواقعي إلى الدنيا كلها. قال له: يا عقبة، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أعط من حرمك وصل من قطعك واعف عمن ظلمك. أعطي من حرمك وصل من قطعك واعفو عمن ظلمك. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام دليل من دلائل النبوة، وكان كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم سببا في دخول الناس إلى دين الله أفواجا، كما حكت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وما دخل الناس في دين الله أفواجا بالسيف
وإنما دخلوا بالسلم والعفو والصفح بعد فتح مكة. وسنحكي إن شاء الله سبب دخول الناس في دين الله أفواجا. Baik, bila tadi dalam uraian yang kami telah terjemahkan adalah sebuah pengantar menuju tema penting moderasi beragama, maka beliau di sini masuk pada intinya. Jika Anda ingin mengetahui konsep moderasi beragama di dalam syariat Islam, maka kita bisa memulai semua tentang paparan itu melalui kisah yang terlacak dengan sempurna dengan referensi yang sangat baik dari perjalanan kehidupan Nabi SAW. Konsep moderasi kita bisa lacak bagaimana Nabi saat beliau memulai risalah dakwahnya, bahkan lahir berkehidupan, tumbuh berkembang di kota Mekah Al-Mukarramah. Bukankah Anda bisa analisis bahwa yang Nabi hadapi itu adalah bentuk kekerasan, bentuk intervensi, bentuk persekusi, sampai ada banyak eksekusi yang terjadi pada masa itu, baik itu dilakukan persekusinya kepada beliau atau eksekusinya kepada beberapa sahabat Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Ditunjukkanlah di situ dasar tentang moderasi dalam Islam yang sesungguhnya. Bukan sifat yang politis, bukan dalam bahasa Pak Rektor tadi kepura-puraan, tapi justru Nabi sebelum menyampaikan banyak teori tentang moderasi, beliau telah mempraktekkan itu dalam konteks berkehidupan sejak dimulai dakwah dan risalah berkehidupan di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dihadapilah semua itu dengan sifat rahmahnya, dengan sifat hikmahnya, dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, tidak pernah menghadapi berbagai macam persoalan yang sifatnya ekstrim, radikal. Dalam konteks radikal ini ke ekstrim ya, karena nanti ada sifat radikal positif, yaitu radik yang mengakar sampai ke bawah-bawahnya. Nah, dalam konteks ekstremisme ini dihadapi oleh Nabi dengan berbagai macam bentuk yang langsung mendapatkan pujian dari Al-Quran. Ketika Allah menurunkan banyak surat untuk memuji Rasulullah SAW dalam merespon semua tindakan-tindakan tadi. Maka kesaksian ini pun yang dijelaskan oleh para sahabat yang biografinya bisa kita lacak. Bagaimana kesaksian tentang sahabat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa semua sifat-sifat yang terkait dengan Nabi Muhammad adalah selaras dengan yang disampaikan dalam sifat-sifat yang diutarakan kepada para nabi-nabi, khususnya Nabi Musa alaihissalam dalam Tauratnya. Ketika didapati ciri-ciri Nabi Muhammad itu orangnya lemah lembut, orangnya berkasih sayang, orangnya punya sifat ajaran yang sangat moderat, dan ini terkonfirmasi akan yang diabadikan, saya tambahkan sedikit, di Quran surah Al-A'raf yang Allah sampaikan melalui ayat yang ke-153 sampai dengan 157. Lalu setelah itu beliau sampaikan bagaimana kesaksian sahabat Uqbah bin Amir dari Nabi SAW ketika menyaksikan perilaku beliau menghadapi berbagai macam tekanan, ekstremisme, maka Nabi justru membalasnya dengan kalimat-kalimat yang indah. Uqbah, datanglah ke sini. Berikan apapun kepada orang-orang yang mencegahmu untuk memberi. Sambungkan silaturahim. Dan jangan putuskan nilai-nilai kebaikan kebersamaan dengan mereka semua. Di samping itu, ada juga banyak nilai keteladanan yang kita bisa dapatkan dari keterangan-keterangan yang dibawa Nabi SAW, yang pada intinya menegaskan bahwa Islam tidak datang dengan teori moderasi yang bentuknya penuh dengan penyesuaian, penuh dengan adaptasi, terkadang melahirkan kepura-puraan, sifat politis dan sebagainya. Tapi Islam datang dengan praktek itu dan membawa rahmat di dalamnya sebelum diperkenalkan di dunia modern sampai dengan saat ini. Fadhal. وقبل أن نتكلم عن فتح مكة علينا أن نعطي صورا من تسامح النبي عليه الصلاة والسلام. Saya mohon maaf untuk memotong ini supaya tersambung ke tadi. Ada bagian yang belum saya terjemahkan. Pembuktian terbesar dari sifat moderasi Islam itu secara komunal adalah kita bisa lihat pada kejadian puncaknya di Fathu Makkah. Bagaimana kemudian orang datang dengan berislam tidak membawa senjata, tidak ditaklukkan dengan kekerasan, bukan dengan sifat pendendam, dan diabadikan semua peristiwa itu dengan turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya itu menjadi pembuktian dan bisa dilacak dalam sejarah akan praktek moderasi Islam bukan hanya pada tahap personal, individual, tapi pada tahap komunal yang membentuk kehidupan berbangsa, bernegara dengan praktek moderasi. Inilah yang akan menyampaikan kepada kisah Fathu Makkah yang tadi beliau buka. Fadhal. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأذى لا تطيقه الجبال، لكن تحمله وصبره ورحمته صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة كانت دليلا على نبوته وأن الله أعده لهذا الدور. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في نفسه وفي شرفه وفي سمعته، ورمي بالسحر والجنون والكذب وغير ذلك، وأوذي في أصحابه فقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وأخرجوهم من ديارهم، وأنتم تعلمون ما كان فيه المسلمون الأوائل
من أجل هذا الدين كي يصل إلينا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للإنسانية وللعالم كله كيف تكون أخلاق النبوة، وأنه صاحب رسالة ليس صاحب انتقام ولا ظلم ولا اعتداء. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف يستجير من أذى وعذاب أهل مكة، ولعل يجد هناك من يسمعه، ما كان منهم إلا أن سلطوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو أطهر من مشى على الأرض سفهاءهم وصبيانهم. ماذا يفعلون؟ يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبونه صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالحجارة وهو المتعب المشي على قدميه يعني مسافة طويلة، يضربون رسول الله بالحجارة وهو يجري أمامهم عليه الصلاة والسلام. هو زيد بن حارثة، نعم، يضربونه بالحجارة حتى يسيل الدم من جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وحينما يمكنه الله عز وجل من البعد عنهم ويجلس في مكان بين الطائف ومكة، يرسل الله له عز وجل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، الذي لو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم من أهل الطائف ومن أهل مكة وأن يهلكهم، وهذا حقه كما فعل الأنبياء السابقين، لدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين. وجاءه الملك يستأذنه، قال: يا رسول الله مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. أريد منك حبيبي أن تتخيل موقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، الإساءة والسب والرمي بالحجارة، الرمي بالحجارة ويسيل منه الدم، وهو الجوعان العطشان صلى الله عليه وسلم، يعني مسافة بعيدة أيضا. ومع ذلك في هذا الموقف الذي لو كان مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أي أحد حتى لو كان من الأنبياء لانتقم منهم، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل إيه؟ يضل عبادك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة الحقيقية الواقعية يقول لملك الجبال: لا، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم ورحمة بأمته، ويقول: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فنسبهم إليه صلى الله عليه وسلم من رحمته، ودعا لهم شفقة بهم ورحمة عليهم، ولم يرضى أن يقع عليهم العذاب، وقال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من لا يشرك به شيئا، أو من يوحد الله عز وجل، أو من يقول لا إله إلا الله. فهذا موقف يحسب لهذه الأمة في نبيها وعظيمها وشريفها محمد صلى الله عليه وسلم، لتتعلم الدنيا كيف يكون التسامح الإسلامي واقعيا حتى مع الأعداء وموقوع الأذى والعذاب. Masya Allah. Ini antum diam tunduk tuh terharu atau karena tak paham ini? Sekali lagi satu pembuktian yang sangat luar biasa. Ketika Pak Rektor, saat ini kita dapati banyak seminar, banyak acara Stadium General untuk hanya membahas dan mengartikulasikan tentang moderasi beragama. Justru Islam melalui nabinya yang istimewa sudah mempraktekkan ini, dan maknanya yang paling dalam pada era dakwah, risalah dan kepemimpinan beliau. Sekali lagi, beliau memberikan sebuah pernyataan dan pembuktian yang kami terjemahkan: tidak ada satupun orang yang pernah hidup di muka bumi yang mendapatkan banyak ujian dan tantangan yang tak akan sanggup dipikul bahkan oleh gunung sekalipun, kecuali seorang sosok mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah khatam dengan segala jenis bentuk perlakuan yang sangat menyimpang, persekusi, dendam, penderitaan, bahkan lemparan yang ditujukan kepada beliau bukan hanya dengan kata-kata cacian dan makian, tapi juga sampai ke kontak fisik, lemparan dengan batu yang mengalirkan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan kesulitan dan sebagainya. Dan dalam satu titik yang sangat luar biasa, bukan hanya menimpa kepada beliau, tapi juga diancam untuk berhenti dari nilai kasihnya dengan menyakiti saudaranya, menyakiti sahabatnya, menyakiti keluarganya. Dan dalam puncaknya, ketika beliau pun ingin menebarkan risalah ini di tempat yang berbeda, seperti kita tahu di Taif,
maka beliau disambut bukan hanya oleh orang dewasanya, anak kecilnya, orang-orang tertinggal dalam pemikirannya, orang-orang yang terbelakang dalam mentalnya, dan disambutnya bukan hanya dengan cacian, dengan makian, tapi juga dengan lemparan batu yang menghunjam pada fisik beliau yang sangat mulia sehingga mengalirkan darah segar yang kita ketahui dalam sejarah. Dan itu satu bukti nyata yang bisa kita lacak, bukan kejadian yang direkayasa, bukan cerita yang dikarang, tapi bisa dibuktikan dalam sejarah. Nah, Anda bisa bayangkan jika Anda mengalami situasi itu, dalam situasi yang sangat lapar, situasi haus, terkena persekusi, terancam dengan tindakan aniaya, dan pada saat yang sama turunlah kemudian malaikat Jibril. Saya tambahkan sedikit, tanpa video call. Jadi kan ada yang video call dengan malaikat ya, ini tanpa video call. Supaya nggak ngantuk gitu ya, sedikit ada ya begitulah. Balik lagi, Anda dalam situasi yang sedang lapar, sedang haus, tersakiti, terancam, kena persekusi, tiba-tiba turun malaikat Jibril, ditemani kemudian dengan 2 malaikat penjaga bukit, dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan izin kepada kami untuk mengangkat 2 bukit ini dan menghantam, menghujamkan kepada orang-orang yang menyakitimu itu. Jika Anda dalam posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi yang sangat lapar, sangat tersiksa, sangat haus, sangat terancam, terzolimi, terpersekusi, dalam kondisi demikian, dan ada tawaran yang sangat luar biasa dahsyatnya untuk menghukum orang-orang yang menyakiti Anda, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Bagaimana Anda bisa menjawabnya? Disitulah kemudian kita diajarkan bagaimana mempraktekkan moderasi dalam konteks syariat Islam ini, bukan hanya dalam wujud teoritis yang banyak dibahas dan diperbincangkan. Maka Nabi mengeluarkan kalimat yang akan dikenang dan dituliskan dengan tinta emas yang menjadi tuntunan berpedoman berkehidupan untuk kita semua sampai dengan detik ini. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada malaikat-malaikat itu, jangan lakukan. Mereka menyakitiku, bukan hanya mereka punya niat untuk menyakiti, namun mereka hanya orang-orang yang belum tahu saja tentang aku. Mereka orang-orang yang belum mengerti tentang risalahku. Mohon jangan lakukan. Dengan sifat kasihnya, dengan sayangnya, beliau kemudian bermohon kepada Allah, boleh jadi orang-orang ini, di tempat ini, dari keturunan mereka kelak, akan ada orang-orang yang datang, tuanya, mudanya, laki-lakinya, perempuannya, yang mengatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan beriman pada Rasulullah Muhammad SAW, dan membawa bumi-bumi kebaikan dan nilai keberkahan yang akan kelak muncul di tempat ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Rahmah Muhammad SAW. Itulah hakikat dari moderasi beragama dalam konteks keislaman yang menjadi pedoman berperilaku untuk mencerahkan dan berkemajuan. Teman-teman sekalian, kalau kita boleh sedikit lihat apa yang disampaikan Syekh Sya'rawi, udhif syai'an qalilan fi hadha. Bahkan Syekh Sya'rawi pernah mengatakan dalam turunannya, ya, beliau seorang mufassir kontemporer, sudah meninggal tapi pengaruhnya begitu besar dan mempengaruhi berbagai macam mufassir di Indonesia ini. Ya, termasuk kalau Anda lihat Pak Quraish Shihab, itu dari cara megang mushafnya, cara duduknya itu meniru Syekh Sya'rawi. Maka beliau mengatakan dalam posisi ketika duduk itu dan telah bermohon kepada Allah kebaikan, lantas beliau menengadahkan tangannya dan memohon kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, ila qaribin yu'limuni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin ma lam taghdab alayya. La haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan demikian bukan hanya moderasi secara teoritis, bahkan Nabi mengatakan, ya Allah, setelah aku disakiti, dilempari, dizolimi di tempat ini, kemana lagi engkau akan tugaskan aku membawa kasih dan rahmat? Apakah tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disiksa kembali, dianiaya kembali, ataukah tempatnya makin jauh dan di situ aku akan dizolimi kembali? Aku ridha sepanjang bukan engkau yang marah kepadaku. Maka aku bertawakal kepadamu dengan segenap daya dan upaya. Dan dari situlah kemudian muncul undangan Isra dan Mi'raj. Saya tidak ingin bahas lebih jauh karena ini porsinya beliau. Fa nu'idul hadits ila fadilati. Tafadhal. نتكلم عن موقف فتح مكة ثم نعطي أمثلة للتسامح في المدينة ونختم إن شاء الله حتى لو طلع حضراتكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أوذي سنوات عديدة وهو محارب ومعاند من قبل أهل مكة والقبائل في العرب. ثم أراد الله عز وجل أن يكون صلح حديبية في السنة 6 من الهجرة، أن يعقد صلحا ليعلم العالم أجمع أن الإسلام ليس من مبادئه الحرب ولا القتال ولا الخراب، إنما الإسلام جاء لعمارة الأرض بعد توحيد الله عز وجل. وعمارة الأرض لا تكون في الحروب والصراعات والأطماع، وإنما تكون في السلم والتعاون على الخير والبر. فبعد صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، الله سبحانه وتعالى وعده بفتح مكة،
قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم، التسامح ليس ضعفا وليس قلة حيلة وليس الهوان وليس الذوبان، وإنما العزة. لا يكون المسلم لا ينال درجة العفو والصفح الجميل إلا إذا كان في مصدر عزة وقوة وشرف، لا يخضع ولا يخنع ولا يجامل في دينه، وإنما يكون مطبقا لأحكام الإسلام التي ترعى حقوق الآخرين. وأمرنا الإسلام بحسن المعاملة، فنحن نتعامل مع غير المسلمين لا بأخلاقهم وإنما بأخلاق الإسلام. نتعامل مع غير المسلمين ليس بأخلاقهم وإنما بأخلاق الإسلام التي جاءت من عند الله عز وجل. وكان أمر الله عز وجل وقدر أن يفتح الله مكة للإسلام وللتوحيد إلى يوم القيامة، وأن تنتقل بفضل الله وعونه من بلد شرك وكفر وأصنام وظلم وشهوات إلى مدينة توحيد وعبادة وإسلام وأخلاق، لأنها أم القرى وهي قلب العالم وأفضل مكان عند الله وأحب مكان إلى الله وإلى رسول الله وإلى المسلمين مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. أنا أخذ الشاهد فقط، والسيرة كلامها كثير. فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، ومكة كما تعلمون بلد حرام، يعني لا يجوز فيها القتال، وحتى من دخل الكعبة فهو آمن حتى يخرج، وهي محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة بحرمة الله لها. لا يجوز لأحد أن يستحل القتال في مكة، وإنما أحلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. لكن السؤال: هل استغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الساعة ومعه جيش أكثر من 10,000 مقاتل لو أمرهم أن ينقلوا جبال مكة لنقلوها؟ هل استعان بهذه القوة وبهذه السيوف على أن ينتقم أو يأخذ حقه من أهل مكة الذين آذوه وكذبوه وعذبوه وقتلوا أصحابه وأخرجوه من بلده باكيا؟ لا والله، ما كان يوم الملحمة، ما كان يوم الملحمة ولا يوم القتال ولا يوم الانتقام، وإنما لتسمع الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في العفو والصفح والتسامح يوم أن فتح الله له مكة، وكان في موقف العزة ويركب ناقته صلى الله عليه وسلم متواضعا لله، يضع وجهه حتى لمست لحيته ظهر ناقته من التواضع صلى الله عليه وسلم. ووقف أمامه من عذبوه ومن أشركوا بالله وما زالوا على شركهم، ولم يطلب منهم تحت تهديد السلاح أن يدخلوا في الإسلام، وإنما عفى عنهم وهم مشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذا يوم الحساب، هذا يوم القصاص، هذا يوم كذا، لكن ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تظنون؟ وهم صاغرون تحت قدميه وتحت أمره، ولو أراد أن يقتلهم لقتلهم وهو غير ظالم لهم. وإنما ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ففي رواية قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لتسمع الدنيا اذهبوا وأنتم الطلقاء الأحرار، لا عتاب لا عذاب لا شيء، وإنما العفو العام والرحمة الكاملة حتى وهم على شركهم. وكان هذا الموقف سببا أن يدخل كل العرب في الإسلام
ويذهبون في السنة التاسعة من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلنون إسلامهم بحب واقتناع واختيار، لأن هذا الموقف كان دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة إلى هذا الكوكب. Baik, ini saya sarankan ya sebelum saya terjemahkan, supaya Anda bisa mengambil peluang dari sini. Kalau ada mahasiswa pasca sarjana nih S2, S3, ini bisa diambil jadi satu topik pembahasan nih, ya, untuk tesis atau disertasi. Bisa mungkin Anda tuliskan moderasi beragama dalam syariat Islam, tinjauan historis dan geografis misalnya. Karena ini mahal sekali materi saat ini, ya. Bisa saja. Saya teruskan. Praktek tentang moderasi beragama dalam tinjauan syariat Islam bukan hanya dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi SAW di fase Mekah, tapi juga konsisten itu diteruskan dan dipraktekkan di fase Madinah setelah hijrah. Dan Anda ketahui betul bahwa nama Madinah ini justru terlahir setelah praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi dalam konteks moderasi perbincangan kita saat ini. Bukankah sebelum namanya itu adalah Yathrib, tempat yang tertinggal, yang kotor, banyak penipuan di pasarnya, banyak perilaku yang sangat menyimpang. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau memperbaiki ini dengan praktikal konteks moderasi beragama dalam syariat Islam. Maka beliau datang dengan kasih sayang, datang dengan perbaikan, datang dengan kelembutan, sehingga fase pertengahan menuju puncaknya di tahun ke-6 Hijrah dengan melakukan satu gerakan yang sangat luar biasa, menginisiasi perdamaian Hudaybiyah yang ditampilkan dengan praktikal nilai-nilai moderasi beragama dalam tuntunan Islam pada saat itu. Bagaimana dihadirkan sikap saling menghormati, dihadirkan sikap saling melindungi, dihadirkan sikap saling menyayangi, dan dalam konteks itulah kemudian Nabi SAW diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kemenangan yang hakiki dengan turunnya berita Quran surah ke-48 di surah Al-Fatah itu, Inna fatahna laka fatham mubina. Anda kalau perhatikan, saya tambahkan dari pandangan ilmu nahu dulu ya. Di situ kita dapati inna bertemu dengan na. Inna itu kan di ilmu nahwu udif ala dzalika qalilan yani fadilakum ya harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Jadi inna itu harf nasab dan taukid. Nasab itu kalau di nahwu standar itu huruf yang menjadikan kalimat setelahnya fathah. Innallaha innal masjida. Tapi kalau kita ngaji di fikih loghah, nasab itu bukan sekedar menjadikan fathah. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah dengan kuat, tidak goyah. Ditancapkan Muhammad dalam hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Aku tekankan, makna taukid, aku tekankan bahwa li ta'zimin nafsi, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Dengan keagunganku, aku memberikan informasi yang sangat agung. Fatahna laka fatham mubina. Setelah sikapmu yang mulia ini, keberhasilanmu dalam dakwah ini, praktek dalam bahasa kita ya, moderasi yang orisinil ini, bukan karena kepura-puraan, bukan karena tujuan material duniawi, bukan karena tujuan aspek lain, tapi engkau praktekkan nilai syariat yang benar ini, aku arahkan engkau kepada kemenangan yang nyata. Fatham mubina. Maka dalam fatham mubina itu Allah berikan kemudian pelengkap sikap yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, mohon maaf nanti saya akan sampai ke ujung pada beliau yang tadi sampaikan. Allah bekali dulu sebelum ke sana dengan terapan-terapan nilai-nilai moderasi di dalamnya. Ya, coba perhatikan kalimatnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Teruskan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan. Yang dibekali oleh Allah bukan senjata. Perhatikan kalimatnya, bukan kekuatan, bukan pembangkit moral kemenangan, tapi yang Allah ajarkan kepada Nabi sikap-sikap luar biasa yang terkandung dalam unsur moderasi. Menjadi sikap pemaaf, jika ada tindakan yang nanti berlebihan, bagaimana dievaluasi terlebih dahulu, ambil yang wasatiyah. Kalau ada orang bersikap, jangan kau hukum dengan sikap yang berlebihan, bagaimana sikap yang proporsional, memaafkan dulu didahulukan, setelah itu disempurnakan dengan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Baru setelahnya wayang surakallahu nasran aziza, bahwa semua sikap ini mengantarkan pada kemenangan. Itulah kesimpulan beliau tadi. Moderasi itu, sikap toleransi yang sejati itu, yang sesungguhnya dengan kasih sayang, yang mempraktekkan pada nilai Islam. Ingat, tadi beliau highlight sesuatu yang sangat penting. Moderasi dalam persepsi keyakinan kita, bukan keyakinan orang. Dengan praktek pedoman kita, bukan teori orang.
Jadi bukan yang rame-rame sekarang seminar, stadium general, kita sudah punya konsepnya. Kita sudah matang dalam prakteknya. Kalau kita praktekkan itu, yang Allah sampaikan, Nasron Aziza, ternyata semua praktek itu mengantarkan pada kemenangan, pada keagungan. Jadi nilai Islam, value, Islamic value, ketika kita praktekkan itu dalam kehidupan, ternyata mengantarkan itu pada kemenangan, keagungan, kehebatan, kemuliaan. Dan dalam puncaknya semua teori itu, dalam bentuk teori yang dibahas, Islam sudah mempraktekkan dan dibawa oleh Nabi dipraktekkan dalam konteks dan praktek yang sesungguhnya. Kapan itu? Saat terjadilah kemudian Fathu Mekah. Anda bisa bayangkan, Nabi datang dengan 10.000 orang. Bersenjata, luar biasa, mental yang kuat, pada tempat yang semula dilarang dari sejak diciptakan, sampai hari kiamat. Dilarangnya itu disebutkan sampai sekarang, haram, haramul makki. Dilarang di situ ada darah yang tumpah, dilarang ada tindakan militer, dilarang ada peperangan. Tapi diizinkan pada Nabi dalam waktu sekejap saja di siang itu untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dengan 10.000 prajurit yang ada pada beliau. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang dengan penuh ketawaduan. Sifatnya digambarkan oleh Syekh Muhammad Husaini tadi dengan janggut yang bahkan hampir tertempel ke ontanya. Saking tawadunya beliau menunduk. Dihadapkan pada orang-orang yang pernah menyiksanya, menyiksa keluarganya, menyiksa sahabatnya, mengusir beliau dari tempat tinggal dan tumbuh berkembangnya. Dan dalam semua kondisi itu, Nabi dihadapkan pada peluang untuk bisa mengambil tindakan apapun. Beliau tanya tadi, kalau Anda di posisi itu, terusir dari tempat tinggal Anda, terlahir di situ, Anda diembargo di situ, disiksa bersama istri tercinta, dengan keluarga, sahabat dihabisi, terusir selama 10 tahun, kembali membawa 10.000 pasukan yang siap untuk bisa membalas. Kalau Anda diperkenankan untuk bersikap, apa yang Anda lakukan? Terbayangkah di kepala Anda ketika Nabi bertanya kepada orang-orang itu yang telah tunduk dan siap menerima apapun konsekuensinya? Nabi hanya tanyakan, menurut kalian, apa yang kalian bisa bayangkan tentangku? Maka mereka mengatakan, khaira, Anda adalah orang terbaik, lahir dari anak yang paling baik, dari marga yang terbaik, keturunan yang terbaik, tidak kami yakini kecuali engkau akan mengambil keputusan yang terbaik. Maka apa yang Nabi jawab pada saat itu? Antumut talaqa, kalian bebas, tidak ada dendam hari ini. La tasriba alaikumul yaum. Diriwayatkan dalam satu riwayat seperti Nabi mengutip kalimat Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada dendam, tidak ada pembalasan, tidak ada sesuatu yang kalian khawatirkan, kalian sekarang bebas, kita tebarkan kasih sayang, kita tebarkan perdamaian. Jadi yang ingin beliau tekankan, kalau saya boleh simpulkan sedikit, adalah konteks moderasi dalam Islam adalah konteks yang sesungguhnya, yang sejati, yang orisinil, bukan hanya kepentingan parsial. Kalau ingin ada sesuatu, bikin seminar, bikin sebuah wacana, sebarkan viral, bikin kemudian satu kesimpulan yang ingin dibawa kepada aspek kepentingan tertentu. Tidak, Islam sudah matang, bukan hanya teori, tapi dengan prakteknya, dengan panduannya, yang dengan itu semua sikap kita mengantarkan pada keagungan yang nyata. Saya kembali sedikit ke fase Mekah tadi, ketika Nabi berkata saat dizalimi di Taif tadi, dan ada panggilan Isra dan Mi'raj, itu penegas yang kedua untuk mendekatkan sebuah makna yang besar kepada kita, bahwa ketika moderasi itu dipraktekkan dengan konsep Islam yang sejati, maka itu mengangkat dan memperjalankan kita kepada tingkat tertinggi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncaknya yang merubah Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun 9 Hijrah mengantarkan kepada satu kesepakatan damai yang luar biasa, dan piagam itulah yang menginisiasi dan juga menginspirasi semua gerakan di dunia termasuk di Indonesia untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan. Bahkan Prof ini kan, Prof Ma'mun ini profesor bidang ilmu politik nih, sangat tahu betul dan kaitan dengan Pancasila. Dan nanti kalau kita bicara lebih jauh, mungkin akan juga menginisiasi lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia dengan dasar-dasar tadi. Tapi jangan dipotong ya, supaya nanti tidak ada potongan-potongan menyebar yang nanti menimbulkan kesan dan perspektif yang berbeda. Ya, saya sudah pernah sekali kena jangkar ya di sini waktu Ramadan. Jadi waktu kita membahas tentang pemaknaan, ternyata dipotong menjadi penamaan dan ramai sampai dengan sekarang. Baik ya. Nah, jadi kita utuhkan supaya semua apa yang kita bahas menjadi utuh dan baik. Saya kira itu terjemahannya. Fadhal Sayyidi. Beliau bertanya masih ada waktu? 5 daqaik. 5 daqaik. Kita ada 5 menit lagi ya untuk diselesaikan dulu, kemudian baru kita buka dialog. Ittafaqna ala hadha? Ittafaqna. Baik. Fadhal. أنا أنتهي إن شاء الله من الكلمة. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأقام دولة الإسلام إلى يوم القيامة، هل أقامها دولة دينية للمسلمين؟ هذا سؤال مهم. هل طرد كل من في المدينة وقال لا أريد إلا دولة دينية للمسلمين؟ هذا لم يحدث.
لكن التاريخ الصحيح يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة دينية إسلامية، عقيدة صحيحة، أخلاق كريمة، معاملة حسنة، هذا المسلمين. أما قامت على التنوع والتعدد، فكان في المدينة المسلمون، وكان في المدينة اليهود، وكان في المدينة النصارى، وكان في المدينة عباد الأوثان والمشركون. كل هذا موجود داخل دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد معهم المعاهدات ولم يعتدي على أحد منهم قط صلى الله عليه وسلم. فقامت الدولة الإسلامية كدولة إندونيسيا الآن، متنوعة في الديانات والثقافات والألوان والعادات والتقاليد وربما اللغات، ومع ذلك دولة متسامحة مستقرة والحمد لله. فإندونيسيا نموذج لدولة المدينة التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كي يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم التسامح مع غير المسلمين، تزوج من اليهود، وتزوج من النصارى، وتزوج من المشركين. تزوج بنت أبي سفيان أكبر المعاندين للإسلام، وكان لا يزال على شركه، السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. وتزوج من اليهود السيدة صفية بنت حيي، والسيدة جويرية بنت الحارث، تعرفون أمهات المؤمنين. وليس بعد الإسلام أقوى رباط من النسب والمصاهرة والزواج، ومع ذلك فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأحل الله طعام أهل الكتاب لنا والزواج منهم وغير ذلك كما تعلمون. لكن أختم بهذا النموذج الذي يعد أساسا للتسامح الديني والوسطية والاعتدال وقبول الآخر والتعايش السلمي الذي ينادي به الغرب الآن. وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا في صحيح البخاري كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان للنبي عليه الصلاة والسلام جار غلام يهودي. ماذا؟ يهودي. انظر إلى هذه الجملة يا دكتور، كان للنبي عليه الصلاة والسلام غلام، يعني جار، غلام يهودي. انظر، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الغلام اليهودي كان يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم له الماء ليتوضأ، أو ربما قدم له النعل، يخدمه كباقي الصحابة، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام، فصار النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الجار، إلى هذا الغلام، ليزوره وهو مريض، فجلس عنده. ولما علم أنه سيموت أراد النبي عليه الصلاة والسلام له الخير، وأراد أن يدخل الإسلام كي يدخل الجنة في الآخرة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة إلى الإسلام. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتحرج الولد ونظر إلى أبيه اليهودي أيضا، ونظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. هذه المعايشة، الجوار وحسن المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاستبشر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وجهه أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام، وكان يرى البشر والسرور على وجهه. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. نكتفي بهذا القدر، وربما يكون هناك إن شاء الله لقاء آخر إن كان في العمر بقية نكمل هذا الموضوع الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل إندونيسيا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يجعل هذه البلاد أمنا أمانا سلما سلاما آمنة مستقرة إلى يوم الدين وسائر أولاد المسلمين. أشكرهم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terakhir ini adalah satu bagian dan kesimpulan yang sangat menarik yang beliau sampaikan, bahwa puncak dari semua perbincangan tentang moderasi beragama ini kita bisa lihat dari aspek terakhir tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada puncak kehidupan di Al-Madinah Al-Munawwarah.
Bukankah kita saksikan bahwa di puncak keberhasilan dakwahnya Nabi itu terbentuknya negara Islam yang sangat kokoh? Atau dalam satu tinjauan dari beberapa pemerhati tentang sistem pemerintahan keislaman, ada value keislaman yang berlaku di dalamnya. Dan betapa kita lihat yang hadir di situ bukan hanya diniatkan untuk atau disiapkan untuk orang Islam saja. Nabi membuat dan mempraktekkan sebuah nilai komitmen berkebangsaan untuk orang Islam dan juga non-Muslim. Di situ ada Kristen, di situ ada Yahudi, di situ ada juga aspek-aspek lain disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tatkala beliau tadi tegaskan dan beliau highlight, tatkala orang-orang di Barat kekinian sibuk dengan narasi moderasi yang ditebarkan secara universal di setiap tempat dan keadaan, justru Nabi telah praktekkan jauh-jauh itu dan memberikannya kepada kita sebagai pedoman berkehidupan bagi setiap muslim yang bertempat dimanapun. Dan beliau memberikan contoh paling ideal dengan praktek yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat, bernegara saat ada di Madinah itu. Itulah yang sesungguhnya kita bisa lihat di antara prototipenya ada di Indonesia saat ini. Walaupun muslimnya mayoritas, tapi ada non-muslimnya juga. Kita hidup bisa bersama-sama, dan dalam konteks itulah kita bisa praktekkan, ini maksudnya. Apa yang Nabi telah tunjukkan saat di Madinah, sebagai muslim Indonesia bisa kita praktekkan dengan cara yang terbaik di sini. Satu bagian yang sangat penting tadi beliau katakan, bagaimana Nabi mempraktekkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang itu, bukan hanya sebatas teoritis, tapi bahkan praktekkan dalam kehidupan nyatanya. Beliau tadi tanya, betapa kenalkah kita dengan ibunda kita, Ummahatul Mukminin? Jangan-jangan kita belum kenal dengan yang sepenuhnya. Maaf, saya sedikit pertajam ya. Ini yang perempuan, yang mahasiswi juga para ibu dekan, dosen. Saya tanya sebentar, jumlah istri Nabi itu ada berapa? Jangan takut, saya nggak bahas tentang poligami. Jangan takut. Ada berapa? Nah, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Intinya kan lebih daripada 4 ya. Baik ya. Nah, coba Anda perhatikan, pernah nggak dikaji kenapa diizinkan menikah dengan lebih daripada 4? Jadi di situ, makanya tadi saya katakan, coba catat ini, ambil peluang sebagai bagian dari karya ilmiah. Nanti ada tinjauan karakteristik, Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan, karena semua istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Betul, dari yang paling cerewet, suka curhat, suka masak, sampai suka fashion, itu ada. Tinggal Anda lihat nanti Anda mirip siapa gitu kan. Itu poinnya. Nah, tapi lebih daripada itu, kaitan dengan moderasi dan toleransi, jangan lupa Nabi itu menikahi bukan hanya yang telah muslimah saja. Ada latar belakangnya yang bahkan dari musyrik, ada yang latar belakangnya Yahudi, ada yang latar belakangnya bahkan Masehi, ya. Jadi itu yang kemudian mereka semua masuk Islam, hidup bersama Nabi untuk menunjukkan sikap pluralitas, bukan pluralisme ya. Awas, hati-hati nih. Sikap pluralitas dalam konteks praktek toleransi yang paling baik. Ditunjukkan oleh Nabi, nggak ada perbedaan dalam muamalah untuk menunjukkan nilai Islamnya sesungguhnya. Bahkan mereka kemudian hidup bersama Nabi sebagai seorang muslimah yang sangat hebat, merangkum hadis-hadis Nabi, mengajarkannya kepada kita dan jadi pedoman. Dan sebagai penutup tadi yang disampaikan dalam Al-Bukhari, riwayat Anas bin Malik, bagaimana ternyata Nabi pun punya seorang asisten rumah tangga, seorang anak remaja, dan dia Yahudi. Dia Yahudi tuh. Yang paling menarik, beliaulah yang melayani Nabi, membawakan air wudunya Nabi. Walaupun kelak nanti akan digantikan oleh Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang membawa bejana untuk wudunya Nabi sebelum Nabi wafat. Tapi sebelum itu ada seorang anak Yahudi melayani Nabi di rumahnya, sampai kemudian beliau tertiba sakit, dijenguk oleh Nabi, dan pada puncaknya, ini hal yang sangat indah, Nabi tidak pernah memaksa beliau masuk Islam, tidak pernah mengancam untuk masuk Islam, nggak pernah menahan haknya untuk ditawarkan masuk Islam dulu. Lihatlah bagaimana sikap Nabi yang sangat dalam praktek ini. Sehingga pada akhirnya ketika anak itu di ujung masa kehidupannya, Nabi dengan sifat lembutnya, sifat sayangnya mendoakan kepada beliau, ya. Dan lantas di akhirnya menawarkan kalimat syahadat dengan sifat sayang, sifat indah, karena sayangnya, bukan karena paksanya. Maka anak itu menatap kepada wajah ayahnya untuk meminta pertimbangan, dan ayahnya, perhatikan, dengan praktek moderasi yang Nabi telah lakukan, sifat kasih sayangnya, ketulusannya, keindahannya, kelembutannya, bahkan memerintahkan kepada anaknya, Ati Abul Qasim, ikuti apa yang Nabi Muhammad itu inginkan. Maka berucaplah anak itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan semua atas bentuk praktek moderasi dan toleransi dalam Islam dipraktekkan dengan sempurna. Maka Nabi berbinar, bergembira dengan sangat indah, sehingga disifati oleh para sejarawan, wajahnya Nabi nampak lebih indah dibandingkan dengan sinar rembulan,
yang memancar. Dan lebih bahagia kalau boleh saya tambahkan dibandingkan dengan kebahagiaan anak kecil yang datang ke depan ini dan mengekspresikannya dengan sikap yang sangat luar biasa. Itu melebihi sifat-sifat itu gitu ya. Nah, jadi ini yang ingin beliau tunjukkan. Kalau prakteknya di UMJ, ya ini saya kira juga UMJ telah mempraktekkan sifat ini dengan sangat luar biasa. Yang kuliah di sini tidak hanya orang Islam saja, Pak Rektor, ya ada non Muslimnya, bisa belajar dengan nyaman, bisa mengikuti dengan baik. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak usah berseminar dengan jauh-jauh membawa nilai, kita mulai dari UMJ itu sendiri. Bagaimana keberhasilan seminar kita dipraktekkan di tempat ini dengan cara yang baik. Jangan batasi pergaulan, ya, jangan batasi juga hal-hal yang muncul kekinian. Ya, kita punya rumah sakit Muhammadiyah lebih daripada 123 rumah sakit. Dan tidak ada sampai sekarang di PKU Muhammadiyah berita bahwa perawat ke situ harus pakai jilbab kalau yang non muslim. Ataupun yang muslimah harus buka jilbab. Kita telah hatam dengan moderasi, kita telah hatam dengan toleransi. Tinggal yang kita belum hatam adalah bagaimana kita mencerahkan kepada dunia bahwa Muhammadiyah telah mempraktekkan itu di semua lini dan sendi kehidupannya untuk membawa bangsa dan agama ini pada sifat-sifat berkemajuan. Yang terakhir, itu tambahan dari saya, karena memang sifat mencerahkan dan berkemajuan ini harus kita kampanyekan dan kita bawa kemanapun sebagai nafas bagian dari sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersemai dalam bentuk nama Muhammadiyah. Itu yang sebagian besar terjemah yang tadi saya uraikan dari Syekh Muhammad Husaini. Nashkur li fadilati Dr. Muhammad Husaini ala hadhil muhadharah al-qayyimah an-nafi'ah al-mufidah lana jami'an. Fanuhawil jami'an an nutabbiqa kullama tafaddala bihi Dr. Muhammad Husaini bi muhadaratihi al-qayyimah fi hadha huwa asy-syai' muhim jiddan fi hayatina al-yawmiyyah. نحن نحتاج الآن إلى التطبيق لا نظرية. هذه العملية تنظر ليس نظرية تطبق لأننا بدأنا بالعملية قبل النظرية. لذلك لازم علينا جميعا أن نعيد هذه التطبيقية في حياتنا المعاصرة. جزاكم الله خير وجزاك الله خير يا دكتور Muhammad Husaini ada هذه المحاضرة القيمة. فنفتح, kita buka barangkali 5-10 menit saja untuk melanjutkan pada pendalaman dari materi ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan pesan dari Bapak Rektor untuk mengucapkan terima kasih dulu. Beliau ini sekarang ada 3 acara bersamaan. Ya, walaupun istrinya 1, acaranya 3. Gitu ya. Jadi ada 3 acara bersamaan dan mengutamakan hadir bersama kita saat ini untuk membersamai seminar kita. Kita ucapkan terima kasih. Tapi juga beliau harus menjaga hak dari acara yang lainnya supaya bisa mendapatkan perhatian. Baik. Sebelum tepuk tangannya selesai, saya ingin informasikan bahwa satu, kehadiran beliau ini sifatnya bukan hanya pemateri, tapi beliau pun termasuk orang yang dihormati dan menjadi protokoler utama dari Grand Sheikh Al-Azhar. Berita baiknya adalah satu, kami akan mengupayakan untuk terjalinnya nanti satu OU atau paling sedikitnya kerjasama di bidang pendidikan untuk penguatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, ya. Kita akan adakan nanti minimal 2 aspek, Pak Rektor. Satu, kita coba untuk pelatihan untuk para dosen dan juga fakultas-fakultas yang terdefinisikan nanti mungkin di misal Fakultas Agama Islam atau yang mengarah kepada jurusan komunikasi dan dakwah. Nanti kita insya Allah kerjasamakan untuk ada daurah untuk pelatihan imam dan dai serta idarah, ya, untuk administratif di kampus sehingga nanti bisa kembali dan bisa dipraktikkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, kita bisa inisiasi kerjasama di bidang pendidikan untuk, ini fokus ya, kerjasama di bidang perkuliahan. Mungkin nanti ada anak didik kita yang bisa S2 di sana, gitu kan, dipilihkan kampus dalam bimbingan Al-Azhar, karena kalau ke Al-Azhar langsung itu nggak bisa, ya. Atau minimal dosen Al-Azhar bisa bertugas di sini untuk memberikan penguatan di kampus ini. Saya kira itu. Dan terakhir sebelum Pak Rektor kembali, ingat kita punya MOU dengan Kuliah Dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Berlakunya 5 tahun. Ya, dari 2023 sampai 2028. Nah, yang paling cepat, izin Pak, kalau ada nanti masih ada kuota 2 untuk S2, S3, ya, bisa diambil dan bisa berangkat bulan depan. Ya, jurusannya bisa banyak, tapi syaratnya 2 yang paling utama. Ya, kalau ada ini langsung, ini sampai S3. Nanti Quantum Akhir Institute membantu sampai uang sakunya, pemberangkatannya, ya. Paspornya, dokumennya, sampai kalau sudah menikah nanti ada uang saku keluarga menunggu suaminya atau istrinya pulang kembali.
selama setahun. Ya, silahkan, ada 2 kuota, boleh putra atau putri, syaratnya cuma 2, nggak banyak. 1, lancar bahasa Arab. Udah, dia itu tugasnya nanti kampus. Yang kedua, hafal Quran 30 juz. Dah. Nih, lihat nih. Kita sudah kerjasama dengan Pak Rektor bikin program pendampingan Quran, hafiz Quran dari tahun lalu. Jadi kalau kami sudah dampingi, kami sudah mudahkan, dibagikan bukunya gratis, musyrifahnya sampai 100 orang, siap ada di sini. Kalau sudah kita siapkan, Anda masih mengeluh juga, dengan cara apa lagi kita harus siapkan dan support? Sepakat? Saya tidak butuh kata sepakat Anda, saya butuh pembuktian. Karena yang kedua ini bukan moderasi, yang kedua ini adalah semangat kita untuk menajamkan literasi guna menyungsong generasi emas Indonesia ke depan. Ya, terima kasih Pak Rektor, kami pamitkan izin. Ya, memang ini selain kalimatnya juga singkapnya bisa menggoncang ini. Terima kasih banyak Pak Rektor. Alhamdulillah. Ya. Ikut acara nanti sore di GBK? Oh, beliau bertugas menjaga azan supaya tetap komitmen. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rektor. نأتي الآن إلى فترة تساؤلات والاستفسارات من قبل الحاضرين والمستمعين فنعطي الفرصة الأولى للإخوة الطلاب ومستمعين في الجهة الأيسر وكذلك بعد الفرصة أيضا لسؤال واحد أو الاستفسار واحد لقبل النساء. نبدأ من الرجال أولا. تفضل. Kita sebentar. Yang dari mahasiswa mana? Yang tanya dari mahasiswa boleh angkat tangan. Mahasiswa dulu. Mahasiswa ini. Dosen ada? Dosen mana dosen? Dosen dulu ya, dosen dulu. Silahkan berdiri Pak. من المدرس من ضمن الأساتذة في الجامعة يريد أن يسهم في البرنامج. تفضل silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Isnain. Ana min hadhil Jamiah Muhammadiyah. Mungkin teman-teman semua di sini sudah paham betul tentang moderasi ya. Namanya dulu Pak? Almisar Hamid. Almisar Hamid. Dosen UMJ. Karena Bapak ini unik, kalau maskernya dipakai bahasa Arab, kalau dibuka bahasa Indonesia. Campur. Ya. Silakan Pak. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini, dosen dan mahasiswa bisa paham betul tentang pencerahan yang disampaikan oleh Syekh Al-Azhar tadi. Ini Ustaz Hidayat, di Indonesia kan moderasi ini cukup ramai ya, cukup ramai. Orang-orang kadang di Departemen Agama itu kadang pemahamannya kadang geli kita mendengar. Tetapi setelah kita mendengar hari ini tentang moderasi beragama itu sangat jelas dan mudah-mudahan kita semua bisa paham. Nah pertanyaannya nggak tahu apakah di Mesir ramai juga nggak persoalan-persoalan seperti ini gitu. Baik. Apakahnya di Indonesia saja, di Malaysia dan di mana-mana gitu. Itu Ustaz, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأل سائل من سيد الأمي عن موضوع التسامح الديني أو مدرسة beragama وحيث إن هذا الموضوع طبعا عامر جدا هنا في أندونيسيا والحديث حوله يحوي أحيانا في الندوات والمحاضرات هنا في بلادنا في أندونيسيا. فالسؤال واضح جدا، هل موضوع التسامح الديني هذا أيضا منتشر في مصر العربية مثل انتشاره في أندونيسيا من حيث بحثه في الندوات والمحاضرات ونقاشه في المحاور المفتوحة؟ فليعليه تفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هذا الموضوع قتل بحثا في مصر، فالأزهر الشريف منذ زمن بعيد يؤسس في المجتمع المصري
هذا التسامح والوسطية والتعامل مع الآخر والتعايش قولا وعملا. ونعطي مثالا واحدا لما قام به الأزهر الشريف. الأزهر الشريف أقام ما يسمى ببيت العائلة المصري. بيت العائلة المصري هذا مؤسسة رسمية حكومية يرأسها شيخ الأزهر عام والبابا توادرس اللي هو بابا الكنيسة للنصارى عام بالتناوب. هذه المؤسسة أقيمت من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون ليس عندنا إلا المسلم والنصراني، ليس مثل إندونيسيا. فأقيم بيت العائلة المصري من أجل أن يراعي شؤون النصارى لأنهم أقلية، يتعاون المسلمون مع نصارى مصر فيما هو نافع من الخير والأعمال الصالحة للوطن. وإذا لا قدر الله حدثت مشكلة ولم تحدث أبدا قبل ذلك، مشكلة طائفية أو مشكلة بين المسلم والنصراني في أمر عقيدة أو غير ذلك، يكون بيت العائلة المصري يتدخل ويحل المشكلة ويقيم الصلح حتى يحافظ على استقرار وأمن الوطن داخل جمهورية مصر العربية. فنحن أيضا نتحدث في هذا في المؤتمرات والجامعات والمعاهد والندوات، ونطبق ذلك عمليا بفضل الله كما هو في Indonesia. Jazakumullah khair. Jadi diskusi seputar ini itu sudah marak terjadi di Mesir dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Jadi sebetulnya kalau perbincangan diskursus ini kita kemudian ramai saat ini, Mesir itu sudah lewat di masa-masa lalu keramaian ini, bahkan sudah terbentuk juga beberapa karya ilmiah, baik tulisan lepas ataupun sampai jadi buku, bahkan juga sudah masuk ke tatanan praktek. Jadi ada satu bagian program di Mesir yang diinisiasikan nanti oleh Grand Sheikh Al-Azhar dikerjasamakan dengan pimpinan Kristen Ortodoks yang ada di Mesir, namanya Bait Ailatul Masri. Nah, Bait Ailatul Masri ini itu untuk praktek dari moderasi dengan nilai-nilai moderasi yang diterapkan di masyarakat Mesir. Misal jika terjadi ada satu persengketaan dalam konteks keluarga atau bertetangga hubungan dan sebagainya, maka nilai-nilai moderasi yang telah disusun dalam bentuk pedoman di Bait Ailatul Masri ini itu yang kemudian menyelesaikan semacam konflik-konflik seperti itu. Jadi kalau Anda tanya apakah di Mesir juga ramai seperti di Indonesia, keramaian ini Mesir sudah selesai dan sudah ke dalam tahap implementasi dengan nilai-nilai positif yang berkembang sampai saat ini. Boleh jadi keramaian diskusi di tempat kita untuk bisa mendapatkan satu pedoman yang utuh, yang ideal, yang kita bisa praktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi sekali lagi, kalau tadi kita menyimak isi seminar kita, sebetulnya bagi umat Islam itu sudah nggak butuh banyak diskusi, banyak kajian, banyak praktek, sebab ajarannya sudah memberikan pedoman untuk dipraktekkan. Tinggal umat Islamnya mau kembali lagi tidak untuk mempraktekkan itu. Saya kira jelas Pak ya? Baik. Silahkan yang di akhwat, dekan, ibu guru, ya ibu silahkan. Dosen, tolong dibantu mic-nya. Alhamdulillah. Ini dalam rangka mempraktekkan moderasi, tidak mudah itu ya. Praktek moderasi pada mic harus jalan dulu gitu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin Ustadz. Bapak nama Ibu izin? Ya. Ibu saya nama? Ibu Adiati dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di prodi kami itu ada mata kuliah pendidikan multikultural untuk anak usia dini. Referensi-referensi yang kami baca itu kan tidak semuanya mewakili sebagaimana yang hari ini kita bahas. Sebagaimana misalkan bahwa semua agama itu sama, atau misalkan kalau untuk anak usia dini di hari-hari perayaan tertentu itu masih yang kita lihat praktek tentang bagaimana bersikap terhadap pemeluk agama yang lain. Sesederhana itu sebenarnya. Namun sebagai pengajar dalam hal ini kita akhirnya membuat yang tadi yang Ustadz sampaikan gitu ya, walaupun itu tidak selamanya mainstream sebagaimana yang Ustadz tadi sampaikan bahwa problem kita itu adalah kita moderasi beragama Islam
di kita itu udah clear, tetapi bagaimana mencerahkan. Dan sayangnya adalah gini, kalau barangkali di antara kita mungkin sudah selesai urusan itu ya, tetapi karena buku-buku ini yang mungkin sebagiannya ditulis oleh orang yang mungkin universitas atau kampusnya berlatar belakang Islam, saya rasa saya tidak perlu sebut ininya ya Ustadz, itu kita tahulah seperti itu. Jadi kita membacanya itu ya juga agak-agak ya, bagaimana poinnya, gitu Ustadz. Poin pertanyaannya? Poin pertanyaannya bagaimana implementasi, bagaimana untuk kita mendudukkan itu, misalkan ya itu tadi, saya kebetulan pernah terlibat untuk menulis buku di kementerian, itu kita agak bingung juga Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dulu? Ya. طيب سألت إحدى الأساتذة وهي من كلية التربية في هذه الجامعة على الرقة إن شاء الله عن كيفية تطبيق التسامح الديني عند المنهج المقرر في الكلية المذكورة. المشكلة التي وجدتها في تطبيق هذه أن من بعض المقررات الموجودة في الكلية هي ما يسمى التطبيق هذا على الشعار التسامح الديني. هنالك بعض المقررات أتت إلى هذه الكلية ولكن في داخلها يشتم من راحة تعدد العادات والتقاليد حيث تجبر أن تعلم هذا المقرر عند الطلاب. فمن ضمن المقررات هذه هنالك بعض رسالة التسوية حتى في الاعتقاد، كيف في مثلا عند الطلبة لازم أن ندرس إليهم بأن كل الأديان هذه متساوية متجهة إلى رب واحد إلا أن الطرق للحصول عليها مختلفة. فبمثل هذا هل يعتبر هذا من تسامح الديني وكيف نعالج هذه القضية والمشكلة رغم أن هذه أتت من الفوق وتطبيقها أيضا ليس بالسهل؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسلام أقر للآخر الحرية في أن يعتقد ما يشاء، وأقر له حماية ممتلكاته ودور عبادته وليفعل ما يشاء. وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه لقادة الجيوش ألا يظلموا أحدا وألا يقتلوا راهبا وألا يهدموا معبدا حتى يكون هناك حرية والاختيار في دخول الإسلام. لكن التسامح أبدا لا يعني الذوبان، بمعنى أنني أتنازل من عقيدتي من أجل الآخر، أو أن يتنازل الآخر من أجلي إلا إذا اقتنع بالإسلام ودخل في الإسلام. فبعض المناهج هي يعني تصاغ أو تدار بصيغة عالمية عندنا في مصر هذا وفي كل مكان، وما يسمى بدعوات الدين الإبراهيمي، وأن كل أو الدين الإنساني، أو كل الناس على خير وكل الناس على عقيدة. هذا لا يجوز أن ينقل إلى الطلاب حتى لو مكتوب، لكن ينقل صحيحا. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولو كان كل الناس عقيدتهم صحيحة لما تميز المسلمون عن غيرهم، لكن نحن في جانب العقيدة لا نفرط ولا نتنازل ولا نضيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على العقيدة في مكة والمدينة ولم يتنازل صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، بل هدده ربه سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا إيه غيره. يعني الله سبحانه وتعالى حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مجرد الميل إلى هوى المشركين أو إلى ما يريدون أبدا. لكم دينكم ولي دين. فالتسامح مع الآخر أني لا أظلمه، أني لا أعتدي عليه، أني لا أخذ حقه. التسامح مع الآخر إذا احتاجني في المساعدة أساعده ولا حرج، لكن لكم دينكم ولي دين لافتة واضحة من الله يجب أن تكون معنا. وخذوها مني، التسامح في العقيدة غير موجود في كل الأديان، لكن التسامح في المعاملة موجود، والتسامح في المعاملات
في الإسلام من الأرض إلى السماء. يعني الباب هذا واسع في المعاملات، في البيع، في الشراء، في الجوار، في حسن المعاملة، في الزمالة، في أي شيء، هذا باب واسع. لكن في باب العقيدة مغلق، لا نجامل في دين الله أحدا، وهذا هو عين الوسطية والاعتدال. Baik. Yang pertama beliau memberikan cara pandang dulu kepada kita supaya cara pandang kita bisa menempatkan secara proporsional. Yang pertama beliau ingin berikan sebuah penekanan bahwa satu, ini sebagai mukaddimahnya, di dalam Islam itu Allah memberikan banyak keluasan kepada kita. Tapi keluasan itu bukan sebuah kebebasan tanpa tanggung jawab. Karena itu bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita semua untuk bergaul dalam keadaan yang bebas bertanggung jawab. Di antara sifat tanggung jawab itu adalah adanya batasan-batasan untuk menjaga sifat-sifat maslahat itu tetap tampil dalam berkehidupan. Karena itu ada larangan menghancurkan, merusak tempat ibadah, ada larangan untuk menyakiti dalam konteks-konteks yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita bawa ke dalam apa yang tadi Ibu tanyakan dalam konteks berpendidikan. Kita tidak bisa mengatakan moderasi itu bebas tanpa batas. Kita tidak bisa mengatakan dalam praktek pendidikan multikulturalisme itu ada kebebasan yang luas tanpa adanya batasan-batasan. Justru itu melanggar prinsip dari moderasi itu sendiri. Jika tidak ada batasnya, jika tidak ada ruang aturannya, jika tidak ada tanggung jawabnya, maka semua akan memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Jadi mesti ada kontrolnya. Nah, di antara kontrol itu yang paling ketat adalah kontrol keyakinan. Kalau saya boleh tambahkan, di kita ini kontrol keyakinan sampai betul-betul dijamin, dan ini jaminannya tertuang dalam dasar undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya betul-betul terjaga. Nah, dengan sifat keyakinan ini kan dijaga oleh negara. Jadi sebetulnya semua praktek-praktek yang tadi Ibu sampaikan secara teoritis itu bertentangan secara langsung dengan undang-undang dalam prakteknya. Jadi caranya bagaimana? Bisa masuk secara legal formal. Bahwa hal-hal yang terkait dalam konteks nasionalisme ini bertentangan dengan nilai undang-undang, maka dikembalikan kepada aspek dasar perundang-undangannya. Nah, beliau tadi contohkan, di dalam Islam itu kan sangat luar biasa, toleransi tingkat tertingginya menghargai agama-agama lain. Lakum dinukum yadin. Tadi la ikraha fid din, kan? Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ketika dipaksa dengan dalih toleransi di era dulu, jadi yang tadi Ibu sampaikan multikulturalisme, pluralisme dan sebagainya, itu sebetulnya sesuatu yang sudah usang. Ya, karena dulu kelompok Abu Jahal dan kawan-kawannya itu sempat datang membawa delegasi ke Nabi dengan mengatakan, Muhammad, kita memang beda, tapi perbedaan ini tidak mengharuskan kita untuk saling kemudian bertengkar dan berperang. Gimana kalau kita saling toleran aja? Malam ini kami ibadah kepada Tuhan kamu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita. Kamu kalau nggak mau nyembah nggak apa-apa, pegang-pegang dikit aja gitu, ya. Nah, karena itulah turunlah kemudian Quran surah ke-17 tadi yang beliau sitir itu, dari ayat 76 sampai nanti menjelang salat yang ke ayat 78-nya. Jadi disampaikan konsep toleransi beragama, setelah itu bagaimana cara beragamanya. Wa in kadu layastafizunaka dan seterusnya, sampai kemudian ancaman, sampai muncul ke aspek salat. Di mana atat ba'da dzalika ayat salat, aqimis salata liduluki syamsi ba'da hadza. Ya, di tatbiq at-tasamuh ad-dini. ولولا أن ثبتناك لكدت تركن شيئا قليلا ضعف الحياة وضعف الممات. هذا في أيوة هذا في الإسراء وبعد ذلك أتت آيات فريضة الصلاة. أيوة فهمتم هذا؟ Tidak. Nah, jadi tadi saya tegaskan lagi, kenapa ada ayat toleransi, setelah itu ayat tentang sholat di surah yang sama dan secara berurutan untuk menunjukkan bahwa Islam itu khatam toleransi. Tapi bukan toleransi yang dicampur adukan, yang dipaksa mesti sama. Di antara batas yang paling tegas kata beliau tadi adalah batas tentang akidah. Ya, batas tentang akidah. Ya Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Justru dengan menjaga keyakinannya masing-masing dan bertoleransi menurut apa yang diyakininya, itu toleransi tertinggi, bukan toleransi yang dipaksakan. Ya, kan gini. Tadi beliau katakan la ikraha fid din, menyitir ayat kan? Qad tabayyana rusydu minal ghai. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, gitu kan? Nah, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nanti kalau dipaksakan, nggak akan nampak mana yang diyakini yang benar dari yang tidak diyakininya. Kalau dalam konteks Islam itu, kita nggak akan tahu Islam ini benar apa enggak. Kalau semua harus disamaratakan. Justru ketika seseorang itu punya pilihan dengan keyakinannya, ini menunjukkan setiap orang itu punya keyakinan.
Yang Islam yakin dengan keislamannya, Kristen yakin dengan kekristenannya. Justru kalau dipaksa untuk meyakini semuanya, sesungguhnya dia sedang dikeluarkan dari aspek keyakinannya. Itu sedang praktek adanya intoleransi di dalamnya. Di sesungguhnya praktek semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, tentang gerakan pluralisme, di dalamnya terkandung unsur nilai intoleransi, tidak ada moderasi di dalamnya. Karena semua yang tadinya yakin dipaksa untuk keluar dari keyakinannya, menuju keyakinan yang baru. Makanya Pak Anies Malik Toha itu menulis buku dalam disertasinya, itu gerakan semua agama sama itu, pluralisme itu bagian dari agama baru. Kenapa? Karena semua yang yakin dipaksa keluar dari keyakinannya untuk meyakini sesuatu keyakinan yang baru. Itu kan intoleran. Ya karena itu, beliau tadi sampaikan di Mesir itu sudah selesai urusan semua tadi. Toleransinya dipraktikkan dengan keyakinannya masing-masing, dengan apa yang diyakininya, yang muslim dengan keislamannya, di luar Islam dengan keyakinan yang dia yakini, tapi dalam prakteknya dia bertoleransi, masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya dan menghormati. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin praktekkan dalam akidah, maka toleransi tertinggi zero tolerance. Meyakini apa yang diyakini, menghormati ibadah pada yang diyakininya. Satu. Yang kedua, praktek toleransi dalam muamalah batasnya lebih luas dan tidak harus menyertakan nilai akidah di dalamnya. Kampus ini kan muamalah. Kan tidak mungkin ditanya, Anda jurusan mana? Kedokteran. Agamanya apa? Tidak ada kan demikian. Yang Islam boleh masuk, yang non-Muslim boleh masuk, tapi ketika ke masjid, yang Islam silahkan ke masjid. Yang non-Muslim ibadah sesuai keyakinannya. Kalau tanya tentang Islam kemudian dijelaskan. Itulah hal yang paling indah. Nah, saya berikan satu insight yang berbeda bahwa afwan udhif ada syai' min at-tarikh. Jadi pemikiran tentang multikulturalisme, kemudian bergerak ke pendidikan berkarakter, semakin pendidikan berkarakter semakin tidak berkarakter gitu kan, yang terjadi pada prakteknya gitu. Itu kan terjadi di awal tahun 2000-an, 2002 ke 2003. Oke? Kemudian terkorelasikan dengan bentuk-bentuk tertentu dipraktekkan pada awalnya mulainya kan di Ciputat. Saya tidak perlu sebut kampusnya gitu kan, tapi salah satu universitas Islam negeri yang ada di Ciputat gitu. Saya nggak perlu sebut lah gitu. Saya kan tidak sebut gitu kan, Anda yang sebut. Dulu dimulai di Fakultas Kedokteran. Jadi ketika masuk di awal 2004, ya, saya kemudian ada di Ciputat dari 2003. Ya, kemudian ada satu adik kelas kami yang menyampaikan, saya di jurusan kedokteran, tapi dipaksa harus belajar tentang multikulturalisme. Salah satu materinya adalah tentang pluralisme beragama. Yang ngajar tokoh agama lain. Ya, dan dipaksa untuk meyakini apa juga yang mereka yakini gitu. Jadi dikeluarkan dari keyakinan orangnya, dipaksa meyakini sesuatu hal yang baru. Praktek itu bukan moderasi beragama. Nah, jadi bagaimana cara ibu tadi bertanya, solusinya seperti apa? Maka yang pertama, karena itu sifatnya formal, maka dibalikan lagi dengan sikap yang formal. Satu, sikap tentang undang-undang dasarnya, pasal 29 ayat 2, itu bertentangan. Yang kedua di undang-undang pendidikan, ibu dosen kan, saya juga pengajar. Oke. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ibu masih hafal? Ya, di situ kan ada pasal menimbang aja kan ada 5 kan, A, B, C, D, E kan. Di poin B, Undang-Undang Dasar 1145 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sesungguhnya amanat pendidikan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bukan memupus keimanan. Nah, pendidikan yang seperti tadi, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan, maka tidak layak untuk diajarkan dalam konteks itu. Maka akan bertanya kan, prakteknya bagaimana saat diimplementasikan? Secara konsep bagaimana? Nah, materi hari inilah yang ibu bisa rangkum untuk membawa itu dalam nuansa praktikal di bidang ibu. Jadi sekarang ibu punya tugas, silahkan merangkum inti materi kita, menjadi bagian dari submateri yang bisa diajarkan di praktek itu, sehingga dengan itu pendidikan multikulturalisme tetap dengan sifat pendidikannya, tetap dengan keimanannya, tapi menghargai setiap kultur keagamaan yang ada dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya kira cukup ya Bu ya? Baik, ini pertanyaan. Tafadhal. عندنا في مصر دكتور في الأزهر مشهور ويعني يظهر في التلفاز وغير ذلك، أراد أن يجامل النصارى لنعلم أنهم يحافظون على عقيدتهم، ويجب علينا كمسلمين قبل أي أحد أن يحافظ على عقيدته، لأننا الوحيدون على وجه الأرض أصحاب الراية الصحيحة، راية التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود: نحن أحق بموسى منهم. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا، لكننا ما غيرنا. أراد أن يجامل النصارى على التلفاز
فيقول أن النصارى مسلمون نحن وهم سواء. فالإعلامي يسأله كيف نحن وهم سواء؟ قال يعني هم يحبون عيسى زيادة يعني فقط. فمن الذي رد عليه؟ رد عليه قس من الكنيسة، وأقام محاضرة للنصارى كبيرة جدا ونشروها. قال إن هذا الدكتور في الأزهر يفسد لكم عقيدتكم، والذي يسمع كلامه لن يدخل الملكوت عند الرب ولن يدخل الجنة. إنه يقول أن إلهنا واحد، ونحن نقول أن إلهنا ثلاثة، الآب والابن وروح القدس. فهم لا يجاملون في عقيدتهم أبدا، ونحن أولى بذلك منهم. Masya Allah. Baik, sebelum saya terjemahkan, ada dua pertanyaan tadi. Pak, saya ucapkan selamat dulu Pak sebelum Bapak keluar. Bapak selamat karena menjadi orang pertama yang bertanya dan mendapatkan 1 juta rupiah. Ya. Tolong dicatat ya. Tinggal pilihannya Bapak mau nunggu atau mau ditinggalkan hadiahnya, ya terserah Bapak. Silakan. Tapi bukan karena Bapak keluar, bukan. Dari tadi memang saya sudah niat gitu, cuman pas aja ada di situ. Amin. Tetap dicatat ya, Mas, nanti disiapkan. Kemudian untuk pertanyaan Ibu, itu pertanyaan terbaik 5 juta rupiah. Baik ya. Nah, silakan Pak, silakan, nggak apa-apa. Lanjut. Siap ke toilet, baik. Beliau ke toilet dulu ya. Cuman bawa tas. Lanjutkan. Beliau memberikan sebuah kisah yang sangat menarik, Bu. Ada inkonsistensi. Memang gini, ada memang kalangan-kalangan yang cukup genit dalam dunia pemikiran yang ingin menarik satu perhatian dan sebagainya. Pernah terjadi di Mesir bahwa seorang tokoh, seorang pengajar, doktor bahkan gelarnya, dan beliau tadi sebutkan pernah di Al-Azhar juga, dalam satu acara televisi ingin membuat satu perhatian dari kalangan yang Kristen, gitu ya. Nah, apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan begini, kita ini dengan orang Nasrani itu sebetulnya sama-sama Muslim, cuman beda di tipis aja. Kami mencintai Nabi Isa, Anda kan cuma nambah dikit aja gitu. Jadi sama-sama objeknya Nabi Isa. Yang paling menarik apa? Justru orang-orang Kristen di sana tidak merasa simpati dengan itu. Justru mereka malah bantah. Di antara yang bantah, salah satu kardinal yang sangat populer di sana, bahkan membuat sebuah seminar yang sangat luar biasa, terbuka maksudnya, dan beliau mengatakan, justru pernyataan itu keliru. Kalau pernyataan itu disampaikan seperti itu, justru orang Islam yang akidahnya nanti akan bermasalah. Karena perbedaan kita jelas, Tuhan Anda satu, Tuhan kami tiga katanya. Kami punya Tuhan Bapa, Roh Kudus dengan Anak. Kalian kan Tuhannya satu, kenapa harus dipaksakan hanya untuk menyampaikan kesan-kesan perhatian dalam konteks toleransi beragama? Jadi Anda bisa gambarkan sebetulnya, ini mohon maaf ya, yang ingin saya sedikit tekankan, kita itu kan sudah hatam dengan praktek itu gitu. Tidak perlu ditambah-tambahkan hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting itu apa? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu untuk apa kalimat seperti itu? Toh kita pun sudah meyakini bahwa agama itu dalam prakteknya ada beda-beda keyakinan. Menuju pada Tuhan yang diyakininya bisa berbeda. Kenapa harus dipaksakan sama? Yang harus kita galakkan itu dalam keyakinan yang berbeda itu, bagaimana kita bisa kompak membangun negeri ini untuk memakmurkannya dalam nilai-nilai kerukunan dan kesejahteraan untuk semuanya. Itu konteks positifnya. Yang kedua, teman-teman sekalian, sebetulnya kalau ada paham-paham begitu, ini untuk adik-adik mahasiswa, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena apa yang Nabi sampaikan terbukti. Ada min tanabbu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muslim, fi sahih Muslim, fi mujalladil awal fil muqaddimah raqam 12. Jadi ada hadis nomor ke-12 riwayat Abu Hurairah di hadis Muslim, Nabi pernah menyampaikan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, salati alaikum zamanun aw unasun. Akan tiba satu masa, datang sekelompok orang-orang, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'uhu aba'ukum. Ya, akan datang mereka dengan konsep-konsep yang nyeleneh, perkataan yang menyimpang, teori-teori yang membingungkan. Jangankan Anda, orang-orang dulu pun kalau hidup lagi akan ikut bingung juga. Akan ikut aneh. Ya itu nah, hatta Abu Jahal ya kan. Ya saya stagribun bihadil maqalah. Ya kalau Abu Jahal dengar pun akan bingung juga. Ya Abu Jahal itu kata beliau Abu Jahal itu sangat tahu tentang tauhid gitu kan. Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya, ingat ya. Tolong catat kalimat ini. Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya datang ke Nabi itu dengan mengatakan begini, Muhammad, kita ini memang beda.
karena tahu tauhid. Cuman perbedaan kita jangan menjadikan kita berselisih. Abu Jahal huwa bijahli huwa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nahnu mukhtalif nahnu mukhtalif walakin la tajal ikhtilafana hadha linatakhasam wa al-laila na'bud rabbak wa ghadan anta ta'bud rabbana fa nazala surat al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Anda bisa terbayang ya, Abu Jahalnya mengatakan Muhammad kita ini emang beda. Orang sekarang yang mengatakan sudah keluar dari konsep Abu Jahal mengatakan semua agama sama. Makanya kalau hadis tadi dipraktekkan, Abu Jahal tuh kalau hidup lagi akan ikutan bingung sama orang-orang kayak gini. Kebayang nggak ya? Nah, maka apa yang Nabi katakan kepada kita? Unzuru ila nihayatil hadis min maqalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa iyyahum. Iyyakum wa iyyahum. Waspadalah, waspadalah. Nah, itu kalimat nabinya. Waspadalah, waspadalah. Jadi tidak perlu kaget kalau ada yang seperti itu. Yang kaget itu setiap ada yang begitu, ada seminarnya, ada pesertanya, ada pengikutnya. Jadi kalau ada yang menyimpang, yang nyeleneh, yang aneh-aneh itu, kalimat Qur'annya gampang. Idza kana hunalika ba'dal masalan al-masail al-mukhalaf 'anil ta'lim al-islamiyyah as-samiyah fa tabbiq faqat. Qaul Allah azza wa jalla fi surat an-nisa min ayatil 140. Innama qala rabbuna wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a wa qaddima al munafiqina lil kuffar ya al kuffar wadih. Baik. Fahimtum? Tidak. Jadi Allah sudah sampaikan dibuka itu dengan huruf qad. Qad itu kan ifadah tahqiq, ya, wa ta'kid, wa taqrib. Jadi ada jaminan, ada penguatan, bisa pendekatan. Nanti ada orang-orang yang mencoba mendekati kita, ya, dengan kalimat-kalimat yang nyeleneh, memalingkan ayat Quran, mengolok-olok, ya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, kata Allah telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Tidak usah disertai. Jadi Anda jangan fasilitasi dengan mengadakan seminar. Kalau ada yang nyeleneh itu tinggalin aja. Nggak usah dibikin, nggak usah difasilitasi, jangan diikuti seminarnya, jangan diikuti kampanyenya, tinggalkan bacaannya, nanti mati sendiri. Karena nggak ada yang ikut, dia sadar bahwa apa yang dia klaim itu salah. Tapi kalau Anda ikuti, Anda yang terbawa, innakum idzam mithluhum. Lama-lama nanti ya Anda yang nggak sholat, Anda yang nggak puasa, Anda yang nggak simpati lagi dengan syariat Islam, maka masuklah pada golongan munafik di situ. Itu yang bahaya. Ya. Jadi kalau yang nyeleneh itu sudah banyak, yang ngaku nabi dari dulu sudah banyak. Jangan aneh, yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya, gitu. Anda kan Anda sudah tahu nggak mungkin ada orang video callan sama malaikat. Anda sudah tahu gitu. Tapi menjadi heboh karena difasilitasi, dibikin konten, dibikin seminar, dibikin debat dan sebagainya. Itu yang menjadikan marak, ya. Paham sampai di sini ya? Saya kira itu yang tadi ingin ditekankan sebagai beliau apa yang diutarakan. Saya kira kita cukupkan materi kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada khitam hadzal barnamij. Nurid an nuwasila syukrana al-khalis awalan ila riasah Jami'at Muhammadiyah Jakarta allati tafaddala bi aqdi hadhihi an-nadwah al-qayyimah. Fa syukrun mawsulun ilaikum. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika ahla hadhihi al-jami'ah jami'an. Fa أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي ويوطد هذه الجامعة المباركة في نشر التعاليم الإسلامية ويبارك أهلها من معلميها أيضا ومديرها وكذلك طلابها ويجعل هذه الجامعة جميعا عريقة ممثلة لبناء بلادنا Indonesia المحبوبة. Kita berharap mudah-mudahan Allah berkahi kampus ini, seluruh sivitas akademikanya dijadikan kampus unggulan yang menginspirasi dan juga disiapkan mendidik generasi emas Indonesia insyaallah. Yang kedua, wa thaniyan nahnu nurid an nuqaddira bi khalis syukri wa taqdir li muhadirina al-ustad Dr. Syekh Al-Habib Muhammad Husaini Al-Azhari. Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadhahu hifdhan kamilan wa ra'ahu ri'ayatan tamatan wa yudha'if lahu al-ujur wa yajma'uhu ma'ana fi jannatil firdausil a'la mal habibil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pemateri kita Dr. Muhammad Husaini Al-Azhari yang telah dengan segala kerendahan hati membersamai kita di seminar ini. Semoga beliau diberkahi, disehatkan
dan dikumpulkan dengan kita kelak di surga. Semoga Allah kabulkan dengan Nabi Muhammad SAW dan keadaan yang terbaik. Wa akhiran nurid an nufidukum ilman bi anna hadhihi nadwa maftuhah wa khasatan fil masail ijtimaiyah hatta tasila hadhihi nadwa ila Makkahil Mukarramah. Teman-teman, ini seminar yang live saat ini, Naqlul Mubashir, dan sampai juga berita tentang seminar ini sampai ke Mekah. Tadi ada kawan kita yang WA. Ya. Jadi hari ini sebetulnya kami masih dalam rangkaian acara di Mekah. Jadi saya mewakili Indonesia, Muktamar Ahli Quran dunia, ulama-ulama ahli Quran kumpul di Mekah. Nah, yang diundang kami mewakili Indonesia. Ada kurang lebih 300 bertemu di sana, gas ulama, riset tentang ayat Quran yang digunakan nanti sebagai pedoman yang diterjemahkan ke dalam bahasa dunia. Nah, karena kita sudah ada acara yang terangkai, salah satunya di UMJ ini, maka kami mengutus 2 orang. Dari Majelis Tabligh ada Dr. Fatur Rahman, dan dari kampus UMJ ada Dr. Saiful Bahar. Ya, Saiful Bahri ada di sana dengan Dr. Fatur Rahman mengikuti seminar, telah selesai. Tadi baru kirim WA, ternyata keduanya menyimak seminar kita juga di hari ini langsung dari kota Nabi, dari Madinah Al-Munawwarah. Dan bagi teman-teman yang terhubung lewat acara ini, yang pertama terima kasih untuk membersamai acara ini dengan baik. Yang kedua, telah tiba waktunya kita mempraktikkan pedoman keislaman secara paripurna yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moderasi yang sejati yang membawa kepada keunggulan, kebaikan, dan juga fondasi yang kuat untuk menyerongsong Indonesia emas untuk ke depan. Dari kampus UMJ, kampus yang menginspirasi, dan saya juga sekaligus mengajak kepada teman-teman dimanapun yang ingin mencari kampus unggulan yang menginspirasi, yang memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik mendampingi Anda bisa bergabung dengan UMJ, salah satunya dengan nilai-nilai yang bisa Anda dapatkan di dalamnya. Mudah-mudahan itu bisa mendapatkan kebaikan. Maksudnya yang kedua ini supaya nyaman kita bisa seminar lagi di sini gitu kan. Tapi itu bukan sponsor, tapi ini asli karena saya pun menjadi bagian dari keluarga besar di UMJ ini ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Warek, terima kasih semuanya atas kebaikan teman-teman di hari ini. Insya Allah nanti akan ada program UAH menyapa dan mengajar. Nanti di beberapa kampus kita bisa adakan dialog-dialog yang lebih daripada ini. Dan saya berharap mudah-mudahan ada manfaat yang lebih yang bisa Anda dapatkan untuk kemudian hari. Terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Fa mausulun ilaikum syukri wa takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.